ceritaku kali ini ya sedikit flashback tentang masa lalu ya. Ini ya, ini ke atas. Terus nah, sampai itu dapur, kamarku. Ya mungkin kamar mandi ikut ya. Ini dulu mau dijual separuh. Waktu itu harga 40 juta. Ya, bayangkan berdampingan dengan orang lain, dan ini sisi rumahku yang sebelah. Ini keadaannya seperti ini. Ya wis nek diece ya eceno memang iso. Realitane seperti ini. Ini dulu kamarku yang pernah hampir kejatuhan paping dari atas genteng. Ini udah diperbaiki. Ini pun susah untuk memperbaiki ini ya. Perlu gotong royong aku sama adikku. Ya syukur aja ini. Nanti tak ceritain selanjutnya. Oke, ya video ini tadi di awal udah tak kasih sedikit tentang rumahku ya. Ada yang viral kan, gagal menikah apa gara-gara sertifikat rumah. Nah, saya bentar ini mau menurut pribadi aku, nanti tak ceritain flashbackku tentang masa laluku ya, tentang pernikahan, tentang sertifikat rumah. Sepasang mau menikah gagal, yang posting perempuan dulu dengan caption gagal menikah, sang laki-laki mempelai laki-laki dijodohkan sama kerabat jauh. Dan kebenarannya adalah sang laki-laki kan klarifikasi bahwa sang mempelai perempuan minta mahar sesuai uang sudah dikasih. H-3 atau H-4 itu minta sertifikat rumah sama pihak laki-laki. Nah, padahal rumah ini tuh rumah ibunya sang mempelai laki-laki ya, dari hasil bisnis. Intinya mau dikasih hadiah lah buat sepasang pengantin ini. Intinya seperti itu. Ternyata nah, sang laki-laki ini membatalkan demi ibunya. Meski ibunya itu sudah memberi ikhlas, tapi sang laki-laki membatalkan karena apa? Nanti setelah menikah ibunya menjadi tekanan batin, akhirnya jadi perot ya. Tentunya anak mungkin nggak mau membuat ibunya sedih ya. Ya, untuk mempelai laki-laki aku acungi jempol. Oke, bes. Nah, di situ terjadi gagal menikah ya. Banyak netizen yang belum tahu. Karena yang posting itu mempelai wanita dulu. Ya jadi agak kasihan nih. Padahal yang fakta yang sesungguhnya tuh dari pihak laki-laki seperti itu ya. Di H-3 perempuan minta sertifikat rumah ya. Dan sang mempelai laki membatalkan karena tidak ingin membuat ibunya sedih, menjadi tekanan batin nanti setelah menikah ya itu. Nah, inti dari permasalahan ini posting lewat medsos, kita harus lebih teliti, lebih jeli, jangan langsung mengejat oh yang salah ini, yang benar ini ya. Teliti, pahami ya. Nggak hanya ruyung-ruyung kasihan ini, ruyung-ruyung kasihan ini ya. Itu kita belajar medsos juga harus meneliti kebenarannya seperti apa, yang salah siapa, yang benar siapa ya. Nggak harus langsung. Nah, itu inti dari permasalahan ini. Oke, mau aku lanjut ke tentang pribadi aku. Sertifikat rumah dulu ya. Iya, rumahku dulu hampir separuh mau dijual ya, setelah terpuruknya bapakku, runtuhnya kerajaan bisnis bapakku lah kerajaan. Ya mungkin tetanggaku
yang asli pasti lumayan paham, kalau yang pendatang mungkin ya kurang paham usaha bapakku itu apa. Yang ketok mencolok itu kan usaha kapling ya, ada usaha udang bago waktu itu di Sayung ya, sempat jualan kayu itu, kayu usuk ya, kayu usuk dari Glugu. Terus apa lagi ya dulu kan sempat borong bangunan juga, wes lah masa lalu biar apa. Oke, di situ terpuruknya ya mau dijual karena waktu itu sertifikat masih di bank ya, masih di bank, dan mau hampir jatuh tempo, minta keringanan 3 bulan kalau nggak salah, perpanjangan 3 bulan bapakku waktu itu ya, dengan masih sakit tetap berjuang mencari solusi keluar, bagaimana keluar dari ekonomi yang sulit ya. Contohnya seperti aku ya, habis pemulihan dari RSJ mencari solusi bagaimana cara keluar dari ekonomi sulit. Oke. Nah, di situ sudah dengan harga pasti itu 40 juta. Kenapa kalau aku bikin konten tuh di saat sepi, tidak semua adikku, anakku, ibuku pun semua tahu ya, karena aku anak pertama, bapakku itu yang suka ngomong sama saya, makanya aku menjaga bagaimana adikku ini atau anak-anakku nggak tahu, malah kalian yang tahu. Sekedar sharing ya supaya kita tetap kuat, tetap menjalani hidup ini. Intinya seberat apapun cobaan yang diberikan Tuhan pada kita, kita harus siap ya, harus survive. Oke. Kembali lagi dengan ketentuan harga 40 juta dimakalari sama omku. Ternyata bapakku udah bilang iya, sang pembeli itu lagi pergi keluar kota ya. Kembali lagi mungkin kalau maksudnya itu kalau rumah ini masih milik keluarga saya, pasti mau dijual kemana, kalau belum istilahnya belum jodoh, belum klop ya tidak akan terjual ya, intinya itu. Wes di situ 40 juta dan udah kepastian bapakku bilang ya, ternyata yang mau beli pergi keluar kota. Nah, beberapa minggu kemudian bapakku, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, otomatis sertifikat kan masih di bank. Dulu kalau nggak salah dalam perjanjian tuh, kalau bapakku juga sempat berpesan sih gini, pesannya tuh seperti ini, ngeri sih, babe paling ora suwe jogo adik-adikmu. Aku cuma diam. Iya be, itu kata terakhir. Dan pesan lagi, wes gak usah mikiri babe engko paling ora suwe. Dalam pikiranku ya nggak mikir ke arah sana, cuman diem. Pesan lagi seperti ini, iki engko nek babe wis ora ono, sertifikat neng bank kuwi wis ora perlu bayar, gerek diurus. Ya, padahal waktu itu ya umur pernikahanku pun baru berapa, mungkin baru 3 bulan. Dan pernikahan dini itu seperti apa ya, kalau yang sudah merasakan pernikahan dini pasti ya repot, ribetnya seperti apa, karena masa-masa masih senang-senang sudah terbebani dengan kehidupan rumah tangga. Kembali lagi itu salahku sendiri juga, mungkin bagian perjalanan hidupku yang harus aku lewati dulu. Nah, bilang seperti itu. Udah setelah pemakaman bapakku, aku konsultasi sama omku.
Om kok ini gini bapak bilang seperti ini nih. Iya coba diurus. Terus aku sama omku sendiri ke manajer banknya, tapi di daerah desa lain. Aku ke sana ditembak waktu itu berapa ya, 1 juta atau 500 itu ya. Terus omku kaget, wong disampaikan kayak kata pesan gini, masku seperti ini apa yang ayal-ayalan. Ya wis pulang, terus punya kenalan polisi. Terus aku kesana sama pak polisi ini, ya diperjelas lah gini. Itu kan intinya ada asuransi jiwanya gini. Akhirnya keluar tanpa uang sepeser pun, cuman yang ngasih uang kopi lah 100.000 waktu itu. Ya udah alhamdulillah wis tidak jadi disita bank rumahku. Ya, bayangkan ini peninggalan rumah bapakku satu-satunya, meski tanah yang begitu luas habis. Ya biarlah, belajar untuk ikhlas, karena mungkin ini punya bapakku meninggal, tanah habis, ya sudahlah, kita harus survive sebisa mungkin untuk bertahan hidup. Ya itu cerita dulu. Kembali lagi yang viral gagal menikah gara-gara sertifikat. Tadi udah di awal video tak ceritakan. Sekarang tentang pernikahanku sendiri. Oke, yang pertama itu LKMD. Ya, karena dulu aku orang desa, sekolah di kota, ngelewati lampu merah kuning hijau. Ya, iman kuat, imron tidak kuat. Oke, punya 1 anak, ya akhirnya jadi nikah juga sama anakku. Tapi tidak pernah merayakan yang party besar seperti yang gagal emasnya ini ya, mewah. Saya cuman cukup ijab kabul, dikasih mahar waktu itu cincin sama kalung. Di tengah pernikahan cincin dan kalung lenyap untuk kebutuhan hidup ya. Aduh, masa laluku. Nah, pasti di pikiran kalian ada bilang, "Oh, masa lalu sedih kok ketawa-ketawa." Bukan seperti itu, Mbak. Bersyukur alhamdulillah bisa melewati itu semua. Tidak semua orang mungkin bisa melewati ya. Contohnya aku sendiri sampai dirawat di RSJ Amino. Oh ya Allah. Ya sekali lagi aku ucapkan terima kasih syukurku kepada Allah pun ya. Karena apa? Ya bersyukur diberi cobaan yang begitu berat, sampai di titik ini. Maksudnya mau makan bakso yo makan, mau makan mie ayam yo makan, ya meski masih kategori ekonomi menengah ke bawah ya nggak apa-apa, hidup dijalani wae. Yang mau kenal adikku yang nyekolah kayak aku di RSJ Amino. Kenapa aku kalau bikin video tentang cerita kehidupanku, kalau ada adik-adikku atau anakku itu aku berhenti ya. Karena apa? Aku tidak mau ingin mereka itu tahu semua bahwa penderitaanku tuh dulu tuh begitu wow. Makanya dulu waktu aku baru pulang dari RSJ ya, kalau di kamar itu toh, ini adikku tuh pulang habis kerja sambil habis kuliah itu buka kamar, lihat kakaknya lagi ngapain, selalu dipantau. Itu adikku yang ini, karena intan ya, kalau aku sama adikku yang ini kan sama yang satu tuh ya agak jauh lah karena selisih umur juga. Oke, tak lanjut. Saya orangnya jalan-jalan, ini enggak emosinya tinggi. Kemarin Hana sama ayah jalan-jalan. Video saya malu mama. Minggu ngono kuwi ya piknik to Jon, ning omah kerja we. Apa? Minggu ki piknik, kerja we. Petani. Jadi petani anggur.
Jarene wajahmu kayak sapa, Des? Seventeen sapa iki? Sing mbiyen kena tsunami iki lho. Sing vokale sapa kuwi? Sing tau tak vlog ya nenek. Tani angger. Pernikahan dini. Ya, mahar dijual di pertengahan menjalani bahtera rumah tangga. Ya wes lah, emang itu mungkin harus lepas untuk kehidupan, ya dilepas gelang sama cincin ya. Nah itu sekedar brief tentang ya, kalau adikku lagi tegang mesti tak buat ketawa lah ya, meski ketawanya mesti guyonannya receh nggak masalah, yang penting kita bisa ya. Nah di situ aku anak pertama, suamiku almarhum itu anak ragil, otomatis aku kan yang coroni, kalau istilah orang Jawa tuh ngomong ya, sedikit itu ibunya, sedikit itu ibunya, mengatasnamakan ibunya, aku ya aja. Aku kan waktu itu ya masih ya polos lah. Polos. Kerep dikatai orang, iya emang dulu ya. Ya wes ndak apa-apa, di kelas ya mungkin belum menjadi hak saya yo. Ya wes ndak apa-apa, wes ngono wae. Nah, di situ umur 19 ya. Ya, dengan intinya tuh posisiku kecepet antara keluargaku sendiri sama keluarga bapakku atau ibuku. Bapakku kan ya masih sakit waktu itu. Ya wes lagi nggak connect, ya wes tak sudahi dulu. Nya ginilah. Ya meski laki-laki pasangan, salah satu pasangan dari kalian mungkin kaya, ya sediberinya aja lah ya. Mungkin kita bisa berjuang ya bersama-sama ya, nggak tahu lah namanya percintaan itu ya, terkadang dibilang rumit ya rumit, dibilang gampang ya gampang. Masih beruntung bisa mau mengadakan pesta mewah walaupun gagal ini 2 kali, belum merasakan namanya jadi pengantin, maksudnya pengantin dalam dekor mewah ya, itu gaun pengantin, penyambutan tamu, ada undangan, ada souvenir, ngimpi terlalu jauh. Oke, cukup sekian aja. Intinya ya meski kita punya masalah seberat apapun, kita harus berusaha untuk bangkit, tetap move on, tengok ke belakang, masih ada orang di sekitar kita yang masih membutuhkan kita ya. Oke.